kenabian. Nah, tapi apakah selama 10 tahun kenabian tersebut tidak pernah disyariatkan sholat? Nah, ini pertanyaan. Karena Isra Mi'raj menjadi awal mula disyariatkan sholat 5 waktu. Nah, ternyata jawabannya adalah tetap nonton syariat sholat. Ya, dalam beberapa ahli tafsir mengatakan bahwasanya surat Al-Muzammil, Bapak Ibu mungkin pernah membaca, insya Allah bisa dibaca di juz 29, maaf. Surat Al-Muzammil ayatnya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, Al-Muzammil ini itu menurut beberapa ahli tafsir dan menurut beberapa ahli fikih mengatakan bahwasanya ini adalah permulaan dari perintah sholat. Jadi sholat sebelum adanya Isra Mi'raj menikah adalah sholat di malam hari. Jadi kata kumil laila illa qalila di ayat 2, ya, bangunlah wahai Muhammad, atau bangunlah kaum muslimin untuk apa? Untuk mendirikan sholat di malam hari illa qalila, meskipun hanya sebentar. Sebentarnya itu kapan? Nisfahu, setengahnya, setengah malam, awin kusminhu qalila, atau kurang dari setengah malam, atau boleh auzid alaiha, atau boleh lebih dari setengah malam. Jadi secara garis besar nih, syariat sholat pertama menikah adalah sholat lail, sholat tahajud menikah. Ya, itu syariat sholat pertama sebelum disyariatkannya sholat 5 waktu. Ini memiliki menurut beberapa pendapat ulama. Artinya bukan berarti ketika sebelum Isra Mi'raj boten wonten syariat sholat, sampun wonten. Tapi sholatnya masih sholat malam dan sifatnya wajib saat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu dan rahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah kembali di kajian malam Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini, amin. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selalu kita aturkan kepada beliau sebagai salah satu wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW, selain dari mengamalkan nasihat, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahmati Allah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan yang insya Allah penuh berkah, itu bulan Sya'ban ini. Dengan masuknya kita di bulan Sya'ban, maka detik-detik untuk masuk kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, juga semakin dekat. Per hari ini kemungkinan ini tanggal 6 Februari. Berarti per hari ini insya Allah tinggal 24 hari lagi, kira-kira 23 sampai 24 hari lagi menjelang Ramadan. Artinya masih ada 24 hari kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan, untuk bisa persiapan. Baik itu membiasakan hal-hal yang baik sehingga nanti bulan Ramadan sudah terbiasa, atau mempersiapkan batin, mental dalam menghadapi bulan
Ramadan. Bagi yang hormati Allah, Syaban sudah masuk, tapi kenangan bulan Rajab juga tidak istilahnya tidak hilang. Salah satu peristiwa yang selalu diperingati oleh kaum muslimin di bulan Rajab itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Yang Isra Mi'raj ini sebetulnya bukan hanya sekedar cerita, tapi betul-betul menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya memang di surat kedua ayat kedua Allah mengatakan bahwasanya orang Islam, orang mukmin itu yang bagaimana? Orang mukmin itu adalah ayat ketiga gitu. Ayat ketiganya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang mengimani perkara-perkara gaib. Maka mengimani Isra Mi'raj, mengimani peristiwanya, meskipun itu bukan masuk akal ya. Secara logika tidak masuk akal. Itu adalah merupakan sebuah keimanan yang harus kita pupuk. Jadi Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar cerita saja, tapi betul-betul menjadi bukti bahwa kita telah menjadi Muslim. Peristiwa Isra Mi'raj menikah juga menjadi momen dalam sejarah Islam yang menjadi awal mula diperintahkannya sholat 5 waktu seperti yang kita lakukan saat ini. Namun pertanyaannya adalah apakah Isra Mi'raj ini apakah sholat itu tidak pernah disyariatkan sebelum Isra Mi'raj? Ini pertanyaannya. Padahal para ulama ini berbeda pendapat mengenai peristiwa Isra Mi'raj ini terjadinya kapan. Wonten ingkang berpendapat Isra Mi'raj itu terjadinya ketika tahun ke-7 kenabian. Ada yang mengatakan tahun ke-10 kenabian. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu tidak terjadi sebelum Khadijah wafat. Ya, jadi sebelum istri Rasulullah itu wafat. Dan menurut berbagai riwayat, menurut berbagai sumber, Khadijah itu meninggalnya sekitar di tahun ke-10 kenabian. Ya, jadi tahun ke-10 kenabian, maka Isra Mi'raj terjadi sekitar tahun itu juga, 10 kenabian. Nah, tapi apakah selama 10 tahun kenabian tersebut tidak pernah disyariatkan sholat? Nah, ini pertanyaan. Karena Isra Mi'raj menjadi awal mula disyariatkan sholat 5 waktu. Nah, ternyata jawabannya adalah tetap nonton syariat sholat. Ya, dalam beberapa ahli tafsir mengatakan bahwasanya surat Al-Muzammil, Bapak Ibu mungkin pernah membaca, insya Allah bisa dibaca di juz 29, surat Al-Muzammil, ayatnya ya yuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, Al-Muzammil ini itu menurut beberapa ahli tafsir dan menurut beberapa ahli fikih mengatakan bahwasanya ini adalah permulaan dari perintah sholat. Jadi sholat sebelum adanya Isra Mi'raj menikah adalah sholat di malam hari. Jadi kata kumil laila illa qalila di ayat 2, ya, bangunlah wahai Muhammad, atau bangunlah kaum muslimin untuk apa? Untuk mendirikan sholat di malam hari illa qalila, meskipun hanya sebentar. Sebentarnya itu kapan? Nisfahu, setengahnya, setengah malam, awin kusminhu qalila, atau kurang dari setengah malam, atau boleh auzid alaiha, atau boleh lebih dari setengah malam. Jadi secara garis besar nih, syariat sholat pertama menikah adalah sholat lail, sholat tahajud menikah. Ya, itu syariat sholat pertama sebelum disyariatkannya sholat 5 waktu. Ini menurut beberapa pendapat ulama. Artinya bukan berarti ketika sebelum Isra Mi'raj boten wonten syariat sholat, sampun wonten. Tapi sholatnya masih sholat malam dan sifatnya wajib saat itu. Okay. Kemudian beriring zaman sampai Isra Mi'raj, sholat malam yang tadi dia wajib berubah hukumnya. Setelah ayat Al-Muzammil ayat 20 itu turun,
menika maka salat lail yang tadinya wajib berubah hukumnya menjadi sunnah. Maka Rasulullah sendiri sangat menguatkan tentang perintah untuk sholat malam. Sholat sunnah yang paling dianjurkan Rasulullah itu menurut beberapa ulama adalah sholat tahajud, sholat lail. Nih. Setelah itu sholat duha dan sholat rawatib dan setelahnya. Tapi yang paling dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah sholat tahajud. Karena yang tadinya wajib jadi sunnah. Ya, setelah ada syariat sholat 5 waktu. Maka begitulah histori dari syariat sholat. Dan kemudian dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini kita juga mengambil pelajaran bahwasanya tadi orang mukmin itu harus percaya kepada hal-hal yang gaib meskipun tidak masuk di akal tadi. Karena ciri-ciri seorang muslim itu disebutkan di Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan yang gaib. Dan ketika kita melihat rukun iman ya, yang kita sebutkan atau yang disebutkan oleh Rasulullah di hadis Arba'in nomor 2, Amma wal iman, apa itu iman? Iman itu adalah yu'minuna billah, ya, beriman kepada Allah, wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian beriman kepada kiamat, kemudian yang terakhir adalah beriman kepada qada wa qaddar, takdirnya, syarruhu wa khairuhu, yang baik-baik ataupun yang buruk-buruk. Dari keenam rukun iman ini, 5-nya menika damel kita untuk umat sekarang menika gaib sedanten. Allah gaib, mboten ketinggal. Tapi kita harus mengimani. Malaikat gaib, tidak terlihat, tapi kita harus imani. Kemudian yang tidak gaib hanya kitab. Rasul bagi kita gaib karena nggak pernah ketemu. Meskipun Rasul itu nggih wonten wujudnya ada dulu. Tapi bagi kita yang hidup di zaman sekarang itu gaib. Maka beriman. Ya, beriman kepada yang gaib lagi. Apalagi kiamat, apalagi takdir. Semuanya gaib semuanya kecuali kitab menika. Maka yu'minuna bil ghaib itu harus menjadi prinsip utama dari keimanan kita. Mengimani hal yang gaib menjadi prinsip keimanan kita. Maka pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menjabarkan sebuah hadis berkenaan dengan Isra wal Mi'raj. Meskipun menikah momennya sudah terlewat. Okay. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim, nomornya itu nomor 234. Nomor 234 sampai nomor 238. Tapi yang membahas secara spesifik mengenai Isra Mi'raj itu adalah di 230, hadis nomor 234. Hadisnya panjang sekali, Bapak Ibu sekalian. Menika ketika saya print itu 1,5 halaman. Ini hadisnya 1,5 halaman. Jadi memang panjang sekali. Betul apa? Nanti kita bahas sedikit-sedikit. Ini cerita Isra wal Mi'raj. Jadi Isra menika adalah berjalannya di malam hari. Dan ini yang perlu kita imani adalah Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang sifatnya fisik. Jadi jasmaninya Rasulullah itu betul-betul berjalan, melakukan perjalanan. Tidak hanya rohnya, atau mungkin ada pendapat yang tidak hanya dalam mimpinya Rasulullah, tapi betul-betul Rasulullah beserta jasadnya itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Menurut beberapa ulama dikatakan bahwasanya ayat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi. Kata bi abdihi di sini itu merujuk kepada person, merujuk kepada fisik jasmaninya seseorang. Dan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata abdihi di sini
membuktikan bahwasanya perjalanannya yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan hanya rohnya, tapi jasmaninya, fisiknya juga melakukan perjalanan. Dibentuk seperti ini, bentuk seperti manusia seperti ini. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Kalimat ini dalam ayat Al-Isra ayat 1 tadi itu mengatakan kedudukan, itu menjelaskan bahwa kedudukan dari masjid-masjid yang mulia tersebut. Maka Rasulullah dalam hadis lain mengatakan bahwasanya yang paling istimewa dari di antara masjid-masjid yang banyak itu adalah Masjidil Haram, paling istimewa. Bahkan dikatakan ketika sholat di Masjidil Haram itu nilainya seperti 100.000 kali sholat di masjid biasa. Kemudian yang kedua, derajat kedua adalah Masjid Nabawi. Itu sholatnya seperti 10.000. Kemudian yang terakhir adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa atau Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, itu sholatnya, derajatnya sholatnya adalah seperti 1000 kali sholat di masjid-masjid biasanya. Nah, maka ini menunjukkan kata Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa itu menunjukkan bahwa perjalanan itu selain perjalanan perjalanan dari untuk Isra, itu juga menunjukkan bahwasanya kedudukan masjid-masjid ini. Jadi yang paling tinggi adalah Masjidil Haram, dan yang nomor 3 selanjutnya adalah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa termasuk dari masjid yang dimuliakan oleh Allah. Maka kaum muslimin itu harusnya sangat getol untuk kemerdekaan Palestina. Karena di Palestina ada Masjidil Aqsa yang Allah berkahi, yang bahkan dalam surat Al-Isra tadi barokna haulahu, yang diberkahi Allah sekitarnya. Jadi tidak hanya masjidnya, tapi sekitarnya pun juga diberkahi oleh Allah. Ya, itu Allah sendiri yang mengatakan. Menika ayatnya, jadi ayat tentang Isra Mi'raj itu adalah itu. Isra perjalanan malam hari dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, Mi'raj perjalanan naik ke atas. Ya, dari kata Mi'raj sendiri itu diartikan atau dimaknai sebagai tangga. Jadi apa? Jadi perjalanannya naik ke atas menuju ke Sidratul Muntaha dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, perjalanan ini itu menggunakan buruk, nanti diceritakan hadisnya. Saya mulai bacakan saja, nanti karena ini hadisnya panjang kita bahas satu-satu. Di awal ada sanadnya. Jadi kalau hadis menika wonten sanadipun, ada jalur hadisnya. Hadatsana Sya'ban bin Farruha, hadatsana Hamad bin Salamah, hadatsana Tsabitul Bunaniyu an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Melintara dari kamu Syaiban, mohon maaf bukan Sya'ban, Syaiban bin Farruh. Ya, Syaiban bin Farruh. Kemudian diriwayatkan dari Hamad bin Salamah, diriwayatkan lagi dari Tsabit Al-Bunani, ya, dari Anas bin Malik. Jadi ini riwayatnya Anas bin Malik. Dalam hadis mengenai Isra Mi'raj menika itu ada 16 sahabat yang meriwayatkan. Ya, salah satunya adalah Anas bin Malik ini. Bahwasanya anna Rasulullah SAW pernah berkata, utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyadu tawilu fawqal himari wa dunal baghl. Bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya ketika Isra itu Rasulullah dibawa atau mengendarai buraq. Ya. Yang itu adalah sebuah tunggangan, ya, yang lebih berwarna putih, abyadu, ya, berwarna putih tunggangannya, abyadu, warnanya putih. Tawilun fawqal himari wa dunal baghl. Jadi lebih tinggi daripada keledai, tapi lebih pendek daripada bagol.
Bagol. Bagol menika napa? Bagol niku peranaan antara kuda dengan keledai. Ya, jadi bigol niku adalah peranaan kuda dengan keledai. Lebih besar daripada keledai tapi lebih kecil daripada bigol. Oke. Nah, ya kira-kira kalau besarnya mungkin ya ketika kita lihat keledai nggih luwih ageng sekedhik. Berarti dengan kuda itu lebih kecil sedikit ya. Dibandingkan kuda lebih kecil sedikit. Itu buruk. Warnanya putih. Berwarna putih ya. Kemudian yadha'u hafirahu indal muntaha torfihi. Yang ketika menghadap Rasulullah tersebut, buruk ini merendahkan tubuhnya untuk bisa dinaiki oleh Rasulullah SAW sampai perutnya itu sudah mau napak ke tanah, gitu ya. Kemudian qala faraqibtuhu hatta ataitu Baital Maqdis. Kemudian aku mengendarainya hatta ataitu sampai aku setelah sampai Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nggih. Qala farabattuhu bil khalqihi alladhi yarbitu bihil anbiya. Maka kemudian aku menambatkan itu nopo? Naleni ngoten nggih, naleni buruk tersebut di tempat di mana para nabi biasanya menambatkan tunggangannya juga. Jadi Pak Baitul Maqdis menika, tanah Palestina menika itu adalah tanah yang luar biasa, yang mulia sekali, yang banyak nabi-nabi dan rasul itu selalu ke situ. Banyak sekali nabi dan rasul tujuannya ke situ. Okay. Artinya apa? Karena memang sangat mulianya Baitul Maqdis, itu sangat mulianya sekali. Maka sejarah-sejarah mengenai nabi-nabi itu tidak lepas dari tanah Palestina. Dari mulai Musa, dari mulai Ibrahim, dari mulai Isa, semuanya berkaitan dengan Palestina. Musa ketika lari dari Mesir diarahkannya kemana? Ke tanah Palestina. Tapi itu memang perilakunya orang Bani Israel menika radi eksentrik. Ketika mereka disuruh untuk ke tanah Palestina, sampai di gerbang Palestina menika, karena Palestina itu dihuni oleh orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin itu menurut beberapa sumber itu orang-orangnya besar, rodok menakutkan, lebih besar daripada Bani Israel. Jadi Bani Israel itu takut. Padahal Allah sudah mengatakan nggak apa-apa, kalau kamu masuk Allah akan melindungi. Itu Nabi Musa yang bilang. Tapi Bani Israel tuh nggak mau saya masuk. Kamu dulu, wahai Musa, kalau kamu selamat kita akan masuk. Jadi makake nabinya itu. Itu memang sifatnya Bani Israel itu seperti itu. Bahkan kaum yang berani membunuh nabinya itu Bani Israel menika. Sudah banyak dibunuh nabi-nabinya, nabi-nabi mereka oleh Bani Israel. Nih, oke. Ya. Kemudian aku menambatkan kudaku, bigol tadi, buruk tadi, di tempat para nabi menambatkan tunggangannya dulu. Qala, kemudian Rasul menjaga ceritanya, tsumma dakhaltul masjid, kemudian saya masuk ke dalam masjid, fa sholaitu fihi raka'ataini. Kemudian aku sholat di dalamnya 2 rakaat. Ya, ini yang kemudian dijadikan landasan beberapa ulama untuk mensunahkan kalau bisa masuk ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat itu. Ampun cuma sekedar nopo istilahnya ziarah mawon, tapi betul-betul masuk ke dalam masjidnya kemudian sholat 2 rakaat untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di situ. Karena Rasulullah pun juga melakukan hal tersebut. Fasolaitu fihi raka'ataini. Summa kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam. Kemudian aku keluar dari masjid tersebut, kemudian aku mendapati Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin fahtartul laban. Ya. Membawa 2 gelas atau membawa 2 minuman, ya satunya adalah khamr, yang satunya adalah laban. Laban itu susu.
Fahtartu laban, maka aku memilih susu. Kemudian minum susu tersebut. Faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam wasallamah ihtarta ikhtarta fitrah. Maka Jibril alaihissalam kemudian mengatakan, kamu wahai Muhammad telah memilih fitrahmu sebagai manusia. Maksudnya seperti itu. Fitrah dari manusiamu sendiri. Fitrahmu gitu namanya gitu ya. Tsumma araja bina Summa araja bina ila sama'i fastaftaha Jibrilu faqila man anta. Maka kemudian setelah peristiwa tersebut naiklah Jibril dan Nabi Muhammad ke langit. Gitu. Ini riwayat Muslim. Kalau riwayat Bukhari sebelum melakukan perjalanan tadi riwayat Bukhari hadisnya adalah Bukhari pun juga meriwayatkan hadis tentang Isra Mi'raj ini tepatnya di nomor 2968. Itu sebelum Isra Mi'raj, sebelum melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW itu sedang tiduran di sisi Baitullah, sedang tiduran di dekat Ka'bah, namanya gitu nggih. Sedang tiduran dekat Ka'bah atau sedang duduk-duduk dekat Ka'bah antara tidur dan sadar. Jadi nopo nggih? Les-lesan gitu nggih, les-lesan itu antara tidur dan tidak tidur dan tidak sadar. Lir-lir. Nah, nggih, terus lir-lir nggih. Lalu beliau menyebutkan ada seorang laki-laki, maka kemudian datanglah seorang laki-laki ya kepadaku membawa baskom yang terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Ya. Lalu orang tersebut membelah badanku ya dari atas dada hingga bawah perut. Jadi dibelah semeten atas dada sampai ke bawah perut sini. Itu ya. Kemudian dia mencuci perutku dengan air zam-zam, kemudian mengisinya dengan hikmah dan iman. Dalam riwayat lain dikatakan yang dikeluarkan kolbunya, kemudian dicuci, kemudian diisi dengan hikmah dan iman. Baru kemudian ditutup kembali dan kemudian Rasulullah baru melanjutkan, baru memulai perjalanannya naik buruk tadi, ya, yang lebih kecil daripada bighal tapi lebih besar daripada keledai. Menuju ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis seperti yang tadi ya, sholat 2 rakaat, kemudian keluar dari masjid tersebut, kemudian ditawari antara khamr dan susu. Maka Rasulullah memilih susu. Ya. Kemudian setelah dari Masjidil Aqsa, maka kemudian naik ila sama ke langit. Fastaftaha Jibril, maka kemudian sampailah di langit dunia. Sampailah di langit dunia. Maka kemudian ada penjaga-penjaga dari para malaikat ya, agar ada penjaganya yang ada pintunya juga, pintu langit kemudian dijaga seorang malaikat. Maka kemudian Jibril meminta untuk dibukakanlah pintu tersebut. Faqila, maka berkatalah malaikat tersebut, man anta, siapa kamu? Qala Jibril, saya adalah Jibril. Qila wa man ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, ini adalah Muhammad. Qila wa qad bu'itsa ilaihi, qala qad bu'itsa ilaihi. Apakah dia telah diutus? Maksudnya sudah diutus oleh Rasul atau sudah diperintahkan untuk naik ke sini? Maka kemudian Jibril mengatakan iya, sudah diperintahkan untuk naik ke sini. Fafutiha lana, ya, maka kemudian dibukakanlah pintu tersebut. Ya, maka dibukakanlah pintu tersebut. Nah, menika hadis ini secara tidak langsung juga itu menjadi bukti dari surat jin, surat al-jin di juz 29 juga. Ya, yang mengatakan bahwa jin itu dulu sebelum masanya Rasulullah itu selalu bisa mencuri berita dari langit. Jadi di surat jin itu dikatakan bahwasanya jin-jin menika
niku dulu punya tempat di langit, punya pos-pos di langit. Kagungan nggih cara nggih itu pos kamling lah bahasane ngoten. Pos kamling di langit untuk apa? Untuk mencuri berita dari langit. Kenapa kok para jin ini mencuri berita dari langit? Untuk kemudian diteruskan kepada agen-agennya yang dari manusia, dari kalangan manusia. Kemudian dicampurkan dengan berita-berita yang bohong lainnya. Jadi katakanlah tentang takdir ya, tentang takdir. Jadi katakanlah nopo, bahasanya mungkin lebih gampangnya ramalan, ya? Ramalan dari dukun atau dari apa, ya. Dulu ada para jin itu bisa punya pos di langit, kemudian turun, kemudian mencuri berita, disampaikan kepada manusia yang bekerja sama dengannya, kemudian manusia tersebut menyampaikan kepada orang yang bersangkutan dengan ditambahi atau dibumbui dengan kebohongan-kebohongan. Tapi kemudian selepas Rasulullah SAW dilahirkan, ya, ada yang mengatakan ketika Rasulullah dilahirkan, ada yang mengatakan ketika Rasulullah diutus jadi nabi. Okay. Tapi yang jelas ketika Rasulullah di dunia, itu kemudian mulailah langit itu tertutup, pos-posnya jin tadi nggak bisa, tidak ada lagi. Ya. Bahkan jin ketika ingin mendekati langit itu dipanah dengan panah-panah api. Itu dari surat Al-Jin. Ini dibuktikan dengan adanya ini Isra Mi'raj ini, bahwa Nabi pun ke atas, Jibril pun mau naik ke langit, itu pun ada yang jaga di situ, ada yang tanya, siapa kamu? Gitu. Kalau nggak punya kepentingan ya mungkin diusir dan sebagainya. Ya, maka ini bisa jadi bukti dengan dari surat tersebut. Maka kemudian masuklah ke langit yang pertama. Ya, faida ana bi Adam, maka kemudian aku bertemu dengan Adam, Nabi Adam alaihissalam. Farahaba bi wada ali bi khairin summa araja bina ila sama'i tsani. Maka kemudian bertemu dengan Adam, ya. Dan dia menyambutku serta mendoakanku dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Summa araja bina ila sama. Maka kemudian kita melanjutkan lagi perjalanan kita ke langit. Perjalanan Nabi Muhammad dan Jibril ke langit kedua, sama Ithaniyah. Fastaftaha Jibril, maka kemudian Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Faqila man anta, pertanyaannya sama nggih, man anta, siapa kamu? Saya adalah Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Muhammad. Qila wa qad bu'itha, apakah dia telah diutus? Qala qad bu'itha ilaihi, telah diutus, dia telah diutus. Fafutiha lana, dan kemudian pintu tersebut dibukakan. Faida ana bi ibnil faida ana bibna khalati Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Maka di langit kedua ini Rasulullah bertemu dengan dua orang nabi, yaitu Isa bin Maryam dan juga Yahya, Nabi Yahya bin Zakaria. Shalawatullahi alaihima. Ya. Farahaba wa da'awali bi khairin. Sama, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, itu kemudian Rasulullah disambut dan kemudian didoakan dengan kebaikan. Summa araja bi ila sama'i tsalits, kemudian naik ke langit ketiga. Sama pertanyaannya, fastaftaha, minta dibukakan. Siapa kamu? Jibril. Siapa bersamamu? Nabi Muhammad. Dia telah diutus. Ya, dia telah diutus. Maka kemudian dibukakanlah pintu tersebut. Ya. Faida ana bi Yusuf, maka kemudian aku bertemu dengan Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Idza huwa qad u'tiya syatral husni farahaba wa da'ali bi khairin. Ya. Maka kami bertemu dengan siapa namanya tadi, Yusuf, Nabi Yusuf, ya, alaihissalam, yang dia telah dikaruniakan dengan kedudukan yang tinggi. Maka kemudian dia Yusuf alaihissalam itu menyambut Rasulullah SAW dan mendoakannya dengan kebaikan. Ya. Summa araja bina ila sama, kemudian berjalan ke langit keempat.
langit keempat, sama pertanyaannya, maka kemudian dibukakanlah pintu tersebut, ya. Maka faida ana bi Idris farohaba wada'ali bi khairin, ketemu dengan Nabi Idris. Nah, menikah jadi ketemunya dengan para nabi. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Isa dan Yahya, langit ketiga bertemu dengan Yusuf, langit keempat bertemu dengan siapa tadi? Lupa tadi. Dengan Idris. Maaf ya, lupa. Langit keempat bertemu dengan Idris alaihissalam. Yang sama juga mendoakan Rasulullah dengan kebaikan, menyambut dan mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Summa raja bina ila sama, kemudian kita melanjutkan perjalanan ke langit yang khomisah, yang kelima. Sama pertanyaannya, minta dibukakan pintu, siapa kamu? Saya Jibril. Siapa bersamamu? Nabi Muhammad. Dia telah diutus? Iya, dia telah diutus. Nah, kemudian dibukakanlah pintu tersebut. Faida ana biharun sallallahu alaihi wasallam farohaba wada'ali bi khairin. Ya. Kemudian di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun yang sama, menyambut dan mendoakannya. Tsumma araja bina ila sama'i sadis, kemudian kita sampai ke langit ke-6, dibukakan oleh langit ke-6 tersebut, ya. Kemudian faida ana bi Musa, maka kemudian bertemu Musa sallallahu alaihi wasallam. Farahaba wa da'ali bi khairin, kemudian dia juga menyambutku dan mendoakanku. Kemudian tsumma araja ila sama'i sabi'ah, nah kemudian kita melanjutkan perjalanan ke langit ke-7, ya. Kemudian dibukakanlah pintu tersebut, singkat cerita dibukakanlah pintu tersebut, faida ana bi Ibrahim, maka di langit ke-7 ini bertemu dengan Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, ya. Musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, yang Nabi Ibrahim ini sedang bersandar, sedang leyeh-leyeh, ya, dan punggungnya itu bersandar di Baitul Ma'mur. Ya. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin. Yang Baitul Ma'mur tersebut setiap harinya itu dimasuki atau masuk ke Baitul Ma'mur tersebut sab'una 70.000, sab'una alfan 70.000 malakin, malaikat-malaikat yang setiap hari itu masuk malaikat 70.000, la yauduna ilaihi, ya, yang tidak keluar lagi. Jadi masuk 70.000 malaikat yang kemudian tidak keluar lagi dari Baitul Ma'mur tersebut. Itu Nabi Ibrahim sedang leleh di situ, ya, dan bertemu dengan Rasulullah SAW, dan tentu saja juga menyambut dan mendoakan Rasulullah SAW. Summa dhahaba bi ila sidratil muntaha, maka kemudian kami pergi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah batas akhir dari langit. Jadi di atasnya langit ke-7. Mungkin sampai sini dulu ceritanya. Jadi tadi dari cerita ini tadi bisa disimpulkan bahwasanya Nabi SAW itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menunggangi buruk. Yang buruk ini berwarna putih, lebih kecil daripada lebih kecil daripada bighal, tapi lebih besar daripada keledai. Ya, yang itu cepat sekali, pasti cepat sekali, satu malam sudah bisa sampai Masjidil Aqsa. Ya, kemudian Rasulullah sholat di situ, kemudian minum susu dan sebagainya, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, kemudian memilih susu, kemudian naik ke langit. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Isa dan Yahya. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Idris alaihissalam. Kemudian ke langit keempat bertemu dengan Yusuf. Kemudian di langit kelima bertemu dengan Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW.
Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah keturunan dari Ibrahim, ya lewat jalurnya Yusuf. Kok Yusuf? Ismail, ya Ismail. Itu cerita tentang Isra Mi'raj ini. Ya, lagi-lagi terakhir adalah Isra Mi'raj ini mungkin hanya sekedar cerita, tapi harus diimani. Betul-betul harus diimani. Karena tadi dasarnya adalah yu'minuna bil ghaib, karena seorang mukmin itu adalah orang yang percaya dengan hal yang gaib, termasuk peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, yaitu Isra wal Mi'raj. Kita lanjutkan mungkin di pertemuan selanjutnya insyaallah. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan terhadap apa yang saya sampaikan, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.